Oke, baik. Kalau begitu, langsung kita lanjut ke Mas Dedi. Monggo Mas Dedi. Baik, saya sampaikan terima kasih pada Bu Herina Ike. Baik, langsung saja saya akan sedikit menyampaikan terkait EPKS. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu terkait EPKS. EPKS itu apa? EPKS itu adalah perjanjian kerjasama elektronik. Jadi Bapak Ibu nanti mulai tanggal 19 sampai tanggal 31 Juli diwajibkan untuk mengisi EPKS. Jadwal tersebut sudah disampaikan oleh Bapak Darmawan terkait pelaksanaan dari EPKS. EPKS itu pengisiannya di mana? EPKS itu ada di aplikasi SIM PKB. Jadi untuk saat ini aplikasi EPKS masih belum dibuka. Insya Allah akan dibuka mulai besok. Jadi pertama langkahnya adalah Bapak Ibu membuka aplikasi SIM PKB akunnya masing-masing dengan memasukkan ID SIM PKB dan sandinya, kemudian diklik masuk seperti sebelum-sebelumnya dalam login ke aplikasi SIM PKB. Kemudian akan di direct untuk ada menu sendiri. Setelah itu Bapak Ibu diminta untuk menggunakan laman atau browser. Disarankan oleh tim teknis kemarin itu web browsernya menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Setelah itu diminta untuk memverifikasi email. Email yang digunakan ini adalah email yang masih aktif. Jadi email yang tidak aktif tidak diperkenankan. Karena nanti akan dilakukan untuk verifikasi email. Setelah memasukkan email yang aktif, kemudian centang, saya telah membaca dan setujui, kemudian diklik verifikasi. Setelah diklik verifikasi, nanti akan muncul, akan dikirimkan ke email Bapak Ibu yang telah diisi tadi. Untuk dilakukan aktivasi akun EPKS. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu membuka email yang aktif. Seperti ini, kemudian setelah dibuka, kemudian diklik link yang tertera pada emailnya. Diklik email langsung atau langsung diklik aktivasi akun EPKS. Setelah dilakukan aktivasi, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di tampilan syarat dan ketentuan. Sebelumnya dibaca terlebih dahulu, setelah dibaca kemudian langsung diklik saya setuju. Kemudian diklik selanjutnya. Setelah diklik selanjutnya akan terlihat konfirmasi kelengkapan data. Jadi data ini diambil dari akun SIM PKB masing-masing dari Bapak Ibu. Apabila data ini tidak sesuai, Bapak Ibu silakan bisa dirubah datanya di Dapodik masing-masing. Jadi harus dirubah ke Dapodik. Misalkan apabila NIK tidak sesuai, itu nanti mengubahnya di Dapodik. Harus dicek dan datanya dipastikan telah sesuai, benar. Kemudian setelah itu diklik saya setuju, kemudian diklik menu sudah sesuai, kemudian akan di-direct lagi ke unggah kartu tanda penduduk, KTP atau KTP. KTP ini dengan maksimal file 1 mega, dengan ekstensinya bisa PDF, bisa JPEG atau PNG. Kemudian diklik unggah. Setelah diklik unggah, Bapak Ibu akan diminta untuk menginputkan nomor HP. Nomor HP ini adalah nomor HP yang aktif. Nomor HP ini juga didapatkan dari data SIM PKB. Jika nomor HP-nya tidak aktif,
Bapak Ibu juga harus mengganti di data di Dapodik. Dan nomor HP ini sangat penting karena akan dikirimkan kode OTP melalui SMS. Apabila sudah dicek sudah sesuai, klik centang menyatakan bahwa nomor HP ini adalah aktif. Setelah itu diklik verifikasi. Setelah diklik verifikasi, Bapak Ibu melihat kiriman dari SMS, melihat pesan yang masuk, kemudian dicek nomor OTP-nya. Setelah nomor OTP, setelah OTP-nya sudah dikirim di HP, kemudian dimasukkan ke kode OTP. Dan waktunya ini adalah 2 jam. Apabila nanti lebih dari 2 jam, Bapak Ibu mengulangi lagi langkah ini untuk memverifikasi lagi, mengirimkan kode OTP kembali. Kemudian setelah dimasukkan, diklik verifikasi. Setelah diverifikasi, Ibu diminta untuk KYC. KYC ini tujuannya memastikan bahwa Bapak Ibu ini adalah bukan robot atau bukan patung, atau dipastikan bahwa ini manusia. Tujuannya adalah untuk merekam, nanti akan diminta untuk tengok ke kiri, tengok ke kanan, ke atas, dan lain sebagainya. Dan dipastikan juga bahwa perangkat laptop atau komputer Bapak Ibu bisa merekam atau kameranya berfungsi. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, terakhir juga tidak menggunakan aksesoris di dalam wajahnya seperti kacamata dan lain sebagainya. Setelah itu, ketika langkahnya ini sudah sesuai, kemudian klik unggah. Kemudian untuk proses verifikasi ini waktunya adalah 1 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu secara berkala mengecek aplikasi EPKS-nya. Apabila sudah dilakukan verifikasi oleh tim PPG, nanti akan muncul centang dan sudah berhasil, yaitu yang verifikasi identitasnya. Jadi seperti ini. Kemudian setelah verifikasi identitas berhasil, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembayaran biaya EPKS. Kemudian diklik tanda tangan IPKS, kwitansi, dan fakta integritas. Kemudian dibaca terlebih dahulu sampai atas, dari atas sampai bawah, apakah data-data ini sudah sesuai. Kemudian diklik juga ada kwitansi biaya pendidikan, kemudian juga fakta integritas. Kalau sudah, silakan dicentang, kemudian lanjut ke pembayaran dan tanda tangan. Untuk proses pembayaran ada 2 metode. Yang pertama pakai QRIS, yang kedua adalah pakai VA atau virtual account. Dan juga ada beberapa bank yang menggunakan virtual account yang bisa digunakan, yaitu Bank Mandiri, BNI, Bank BRI, Permata Bank. Kemudian juga tertera juga tagihan dan ringkasan pembayaran. Tagihan ini bisa dicek ada biaya materai elektronik, biaya EPKS, dan BPN 100%. Sejumlah 56.000. Misalkan kalau menggunakan QRIS bisa dicentang yang QRIS-nya. Kemudian bisa menggunakan beberapa aplikasi pembayaran QRIS-nya, yaitu bisa SIM Niaga, Dana, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Kemudian klik konfirmasi pembayaran. Apabila berhasil akan ada informasi bahwa pembayaran berhasil. Kemudian diminta juga setelah itu memasukkan OTP untuk verifikasi. Setelah OTP dimasukkan, bisa dicek OTP-nya melalui SMS atau melalui email yang aktif tadi. Kalau sudah masuk, silakan dimasukkan kode OTP-nya, kemudian diklik verifikasi. Setelah diklik verifikasi, dicek di halaman dashboard-nya apakah statusnya sudah membayar.
proses pembayaran tadi adalah 1 kali 24 jam. Apabila lebih 1 kali 24 jam, Bapak Ibu memproses kembali untuk proses pembayarannya, jadi mengulangi lagi. Dan dicek secara berkala apakah sudah tercentang untuk pembayarannya. Kalau sudah, kalau yang ini adalah metode pembayarannya menggunakan virtual account. Perbedaannya QRIS dengan virtual account, kalau virtual account ada beban biaya lagi, yaitu 4.500. Jadi jumlah total yang perlu dibayarkan adalah 60.955. Nah, seperti ini kalau menggunakan virtual account, diklik virtual account-nya, pakai banknya dipilih terlebih dahulu, salah satu, kemudian akan muncul virtual account, kemudian bisa menggunakan e-banking atau lainnya. Setelah ini selesai, muncul tagihan pembayarannya, bisa klik konfirmasi pembayaran. Kalau berhasil akan muncul notifikasi kalau pembayaran berhasil. Kemudian langkah terakhir adalah tanda tangan digital. Untuk tanda tangan digitalnya nanti akan dikirimkan kodenya, yaitu email dan atau kode OTP-nya akan dikirimkan melalui email atau SMS dengan nomor HP yang aktif tadi. Kemudian dimasukkan nomor kode OTP-nya, kemudian terakhir adalah klik verifikasi. Kemudian proses verifikasi ini 2 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu mengecek secara berkala apakah sudah diproses dokumennya oleh dari tim PPG. Kalau sudah, ini tandanya adalah sudah selesai semua, prosesnya sudah selesai. Ada tanda centang hijaunya. Jadi proses EPKS telah dilakukan dan sudah berhasil. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Herlina dan Bapak Darmawan. Langsung tanya jawab aja. Oke, langsung tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Mungkin Ibu Rika, silakan bisa di-unmute, Ibu Rika Suhartika. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, ini Ibu Dewi. Silakan bisa di-unmute, Ibu Dewi Sulihastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Ya, terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Nama saya Dewi dari Sampang, Madura, Ibu. Mau bertanya kepada Ibu Herlina terkait LMS, Bu. Untuk pembelajaran mandiri LK01, itu nanti diunggah di LMS-nya bagian mana ya, Bu? Begitu, Bu, pertanyaannya. Oke. LK Mandiri yang sekarang ya, Ibu ya? Oke. Oke, saya ditampung dulu ya, saya cek juga. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, menyela Bu Herlina. Bu Herlina? Oke, Pak. Monggo. Iya, mungkin saya mau menambahkan dari keterangannya Pak Dedi tadi, karena di sini ada 2 kementerian. Apa yang dijelaskan Pak Dedi tadi adalah untuk Kemendikbud, yang Kemenak tidak. Yang Kemenak tidak perlu melakukan EPKS. Jadi kalau tahun sebelumnya PKS itu kan perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam bentuk tertulis tanda tangan, sekarang secara elektronik. Intinya demikian. Jadi nanti ada website yang harus file yang harus diisi dan sebagainya, termasuk pembayaran. Kenapa kok pembayaran? Karena biaya materai. Kalau dulu kan ditempel. Nah, sekarang karena barangnya di sana, pembayarannya harus lewat transfer atau kris yang tadi. Itu mungkin tambahannya. Pak Dedi, baik, terima kasih Pak Darmawan. Langsung saya jawab aja Pak yang tadi sudah ketemu. Yang pertanyaan pertama tadi loh. Jadi Ibu terkait ini ya LK 0.1. Nah, ini sudah ada Ibu di sini.
materi, kemudian Ibu ke bawah, nanti di sini. Unggahnya di sini semua. Ya, di sini semua. Nanti di sini langsung aja ikuti ikuti langkah-langkah add submission, pilih icon panah biru dan seterusnya. Nanti di sini juga ada penilaian Bapak Ibu kalau LK-nya tidak lengkap atau apa ini ya. Modul 1, modul 2, modul 3 itu nanti akan dinilai satu persatu. Jadi semuanya dikumpulkan di depan tadi pendalaman materi. Oke, itu jawabannya. Silahkan yang mau bertanya lagi. Ibu Fualimin, silakan bisa di-unmute. Oh, mohon maaf Bapak ya, Bapak Fualimin. Ya, Bapak, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Kenalkan saya Bapak Fualimin dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Bu. Izin bertanya terkait masalah LK. Pembelajaran mandiri itu apakah di-upload dari modul 1 sampai modul 10 langsung atau uploadnya secara bertahap sesuai dengan materi yang kita pelajari? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah yang pembayaran tadi, apakah hanya menggunakan bank yang sudah ditetapkan tadi atau bisa menggunakan bisa ditransfer dengan menggunakan bank lain, misalnya kayak kami di sini bank daerah, itu apakah bisa terkoneksi ke sana atau bagaimana? Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab yang pertama ya Bapak. Jadi kalau tugasnya itu tadi saya sampaikan bahwa semuanya modul 1 sampai 6 ya, itu di LK 0.1 bisa sebaiknya sih satu modul itu satu PDF, nanti bisa ditambahkan kan filenya itu sampai 6 modul. Jadi langsung semuanya Bapak, karena dosennya akan mengoreksi seluruh modul hari itu juga begitu. Dan tempat pengumpulannya ya cuma di situ saja gitu. Untuk pertanyaan kedua mungkin Mas Dedi atau Pak Darmawan mungkin. Setahu saya terkait bank ya Pak, itu harus sesuai dengan yang diinformasikan tadi Pak. Jadi tidak bisa menggunakan bank di daerah Pak. Jadi sesuai dengan yang ada di EPKS tadi Pak. Jadi begitu Pak. Sudah jelas ya Pak Fualimin? Izin Pak, maksudnya itu yang ada di EPKS tadi itu yang bank yang akan kita kirim ke situ kah Pak, atau bagaimana? Maksud saya ini kalau kami di sini kan menggunakan bank daerah, apakah boleh menggunakan nomor rekening bank daerah untuk ditransferkan ke situ, atau harus memiliki buku rekening sesuai dengan bank itu gitu maksudnya? Bukan menggunakan buku rekening Pak, tapi menggunakan virtual account Pak. Jadi harus menggunakan virtual account-nya dari bank yang diinformasikan tadi Pak. Misalkan menggunakan virtual account-nya Bank BRI, jadi harus menggunakan e-banking-nya BRI Pak. Jadi seperti itu. Iya, siap. Ya, makasih Pak. Jadi tidak bisa ditransfer gitu Pak. Oke, berbeda. Bukan, soalnya tadi bukan nomor rekening tapi virtual account. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi? Banyak yang resen ya Mbak Mas. Ya, Mas Haji pilih. Dengan Pak Gesti mungkin? Ibu Gesti. Ibu Gesti. Silakan bisa di-unmute.
Bu Gesti. Iya, itu tadi terkait dengan virtual account. Saya kok kurang paham dengan virtual account. Memang belum pernah ya menggunakan virtual account itu. Maaf, gaptek soalnya Pak. Iya itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik Bu, terkait virtual account itu kan ada di e-banking biasanya Bu, kalau virtual account itu. Jadi kalau misalkan pakai virtual bankingnya, e-bankingnya apa itu melalui website itu ada yang namanya virtual account. Jadi kalau Ibu misalkan pakai bank BRI gitu, atau bank apa itu, misalkan pakai e-banking nanti ada menu namanya virtual account. Kemudian virtual account yang ada yang digenerate oleh IPKS tadi dimasukkan di situ, nanti akan otomatis keluar informasi pembayarannya Bu. Informasi pembayaran yang akan dibayarkan ke IPKS tersebut. Apabila masih bingung, saran kami sih minta bantuan dulu aja Bu ke putranya, putrinya, atau teman-teman yang bisa begitu Bu. Disarankan seperti itu juga Bu. Gitu Bu, gimana Bu Gesti? Lanjut Mas. Masih banyak. Monggo yang lain. Ya. Assalamualaikum, mohon izin Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Pak Dedi yang mana Pak? Pak Teo mungkin. Siap, nggih. Terima kasih Bu Erlina. Oh, saya juga mau bertanya. Bentar, gantian ya Bu. Pak Teo dulu, nggih, silakan. Oke. Siap. Terima kasih Pak Dedi, Pak Darmawan dan Bu Erlina. Yang pertama Pak, untuk LMS di SIM PKB kami sudah keluar Pak. Cuma baru tampilan ini tadi hanya yang panduan umum saja. Kemudian untuk nomor HP atau grup WhatsApp itu ada beberapa kelas yang sudah tampil dan ada beberapa kelas yang belum tampil Pak. Itu untuk yang belum tampil grup WhatsApp-nya ataupun belum ada dosen yang mendampingi dan juga admin kelas, itu kira-kira kapan nggih Pak? Mungkin sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masalah waktu aja Pak, sabar. Oke. Ini kan baru sekali saya baca grup Baru terbuka. Iya. Iya. Baru kan masuk informasi itu. Karena admin LMS itu juga dosen dan juga gitu. pendidikan Pak. Iya, jadi mungkin ada yang belum membuka, ada yang ini. Jadi ditunggu Pak. Tapi insya Allah hari ini. Karena besok kan sudah mulai. Iya Bu, karena teman-teman yang kelas lain itu sudah, iki lah aku masuk grup, iki mudah-mudahan dulu kan. Nggak apa-apa Pak. Hari ini nggak ada absen Pak, tenang aja. Iya, terima kasih Bu Erlina, Pak Darmawan, terima kasih. Bapak Ibu mau bertanya juga Bu. Bapak Ibu mau bertanya Bu. Oke, atas nama Ibu siapa? Ibu Riza Edriani. Ya, silakan Ibu. Iya Pak, ini yang pertama sama Bu Herlina mengenai LMS dulu. Dinanti kan kita mau mengunggah tugasnya yang LK Mandiri itu ya Bu. LK 01 itu dalam satu modul dijadiin satu atau bagaimana Bu? Itu yang pertama. Ini mengenai yang EPKS-nya itu di-download di mana ya Pak? Kok tegang? Baik, siapa dulu? Untuk EPKS dulu Bu ya. Baik Bu, untuk EPKS itu sesuai dengan informasi prosesnya mulai tanggal 19 sampai 31 Juli Bu. Jadi nanti Ibu login terlebih dahulu di SIM PKB-nya, nanti akan muncul menu EPKS. Jadi untuk sekarang masih belum muncul Bu. Nanti akan kami informasikan juga ke grupnya Bapak Ibu, ke admin LMS. Nanti kan Bapak Ibu akan dimasukkan ke grupnya di admin LMS tiap kelas. Mohon ditunggu dulu ya Bu.
Ya, Nanti Pak. akan kami informasikan juga terkait tutorialnya. Nanti ada tutorial video juga terkait pengisian EPKS-nya. Ya, makasih, Pak. Ya, untuk pertanyaan nomor 1 kayaknya tadi sudah dijawab ya Ibu ya. Jadi bisa mengumpulkan dalam satu file, maksudnya misalkan satu PDF itu isinya modul 1 sampai 6, bisa terpisah-pisah. Tergantung nanti Bapak Ibu bisa cara yang mana untuk mengumpulkan tugas. Kan bisa dengan langsung di add submission, atau add submission terus tambah file lagi, itu juga bisa. Silahkan lebih memudahkan yang mana. Yang penting nanti dosennya mudah untuk membaca dan menilai, gitu saja. Dibatasikah apanya Bu? File formatnya berapa, ukurannya? Ada di keterangan LMS-nya nanti Bu. Ketika Ibu mengumpulkan tugas, ada keterangan minimal, maksimal berapa ininya. Yang penting PDF. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, siapa lagi? Tadi ya, Bu Khairia ya kayaknya. Itu siapa? Saya mau tanya, Bu. Saya mau bertanya dari Papua, Kak, Bu. Monggo Mas Dedi dipilih. Siapa tadi, Bu? Bu Nikma mungkin, Bu Nikma ya? Bu Nikma ya, silakan bisa di-unmute Ibu Nikma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya Nikma, Ibu Nikma dari Papua. Ya Bu, monggo. Ya, mau bertanya ini. Dari kemarin ini kan ada tugas-tugas tuh di LK itu katanya di apa namanya di download di SIM PKB ya. Terus ada yang seperti ini, ada yang muncul ini loh. Saya kan dikasih link tuh. Ada yang muncul program learning PPG itu kan ada universitasnya itu. Terus ada pilihan beranda sama diklatku itu. Nah, dari kemarin itu kok saya klik-klik kok saya tidak bisa masuk ya. Terus selanjutnya saya kan dari awal masuk akun itu sudah dengan sandi itu. Tapi kenapa masuk akun lagi kok tiba-tiba sandinya jadi salah-salah terus begitu. Padahal sama dengan sandi yang saya pakai itu. Begitu Bu. Terima kasih. Dipilih diklat tidak bisa Bu. Diklik diklat. Iya, diklik itu tidak mau membuka. Sampai ini tugasnya apa sampai saya tidak paham tugasnya kok semuanya pada dapat ya. Akhirnya ada teman-teman yang share tugasnya itu gitu. Jadi saya buka sendiri di itu kok nggak bisa, yang saya diklatnya itu yang saya klik nggak bisa gitu. Tugas sepertinya memang tidak muncul kemarin ya, maksudnya tugas itu tugas mandiri kan sudah di-share melalui grup WA. Tapi kalau LMS baru terbuka itu kan tadi ada yang menginformasikan sudah terbuka ya, seperti Pak Teo tadi sudah terbuka. Nah, itu tinggal klik diklatku itu Bu sebenarnya. Oh, berarti mungkin kemarin belum terbuka, baru terbuka sekarang mungkin Pak? Iya, betul. Memang kemarin belum terbuka. Kita saja belum bisa melihat ya. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua apa Bu? Itu untuk sandi begitu loh, masuk login begitu. Ibu yakin tidak pernah merubah sandi? Mungkin biasanya lupa Ibu. Atau kalau enggak reset password, lupa password ya. Di situ ada enggak? Iya. Ketika Ibu masuk ke SIM PKB itu ada di bawahnya lupa password. Nah, nanti biasanya ketika Ibu klik itu ada langkah-langkah untuk reset password Ibu. Biasanya verifikasi lewat email yang terdaftar, begitu. Nanti kalau masih belum bisa, silakan ditanyakan kepada admin kelasnya. Ya, sekarang coba dulu. Iya. Biasanya ada. Terima kasih. Nanti di-share videonya untuk itu toh Bu, langkah-langkahnya begitu toh. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini ada yang bertanya, Pak Darmawan atau Ibu Erlina ini.
Assalamualaikum, dari Bapak Tatang. Saya Tatang dari SMKN 4 Anambas. Izin bertanya, untuk pembelajaran sinkronus, apakah jadwalnya disesuaikan dengan jadwal dosen atau bagaimana? Itu pertanyaannya, Bu Erina mungkin, atau Bapak Darmawan bisa menyampaikan terkait pembelajaran sinkronus. Oke, kalau pembelajaran sinkronus, tadi saya sudah mengatakan bahwa sesuai dengan jadwal dosen, Bapak Ibu. Kan kita sebagai mahasiswa PPG ini sudah diizinkan, harusnya sudah diizinkan oleh kepala sekolah masing-masing untuk tidak dibarengi dengan kegiatan lain, termasuk mengajar dan lain-lain. Itu harusnya Bapak Ibu tidak boleh ya, harusnya fokus ke PPG. Jadi tidak ada alasan kalau maaf Bu, saya masih mengajar, maaf saya masih ini. Jadi kalau ikut PPG ya fokus. Jadi misalkan dosennya bilang jam 8 ya Bapak Ibu harus mengikuti jam 8. Seperti itu. Ya, jadi menyesuaikan tiap kelas masing-masing. Ini ada yang tanya juga, mungkin Pak Darmawan ini yang paham terkait ini. Dari Bapak Awaludin, saya alumni PGP, tapi status belum muncul sebagai alumni PGP. Ini bagaimana Pak Dar mungkin? Mapelnya apa Pak? Mapelnya? Karena gini, kami sendiri juga tidak mendapatkan atau tidak bisa mengetahui orang ini PGP atau tidak gitu. Jadi di menu daftar mahasiswa juga tidak lihat statusnya ini reguler atau tidak begitu. Nah, untuk yang Pak Awaludin tadi mungkin bisa menginformasikan di sekarang berada di kelas apa, di mapel apa. Gitu. Matematika Pak. Oh, ya, matematika itu PGP semua. Ya, kalau matematika itu informasinya memang semuanya PGP Pak. Demikian. Halo? Halo. Baik, ya. Begitu ya Pak Awaludin. Ya. Ini saya membacakan di chat Pak, di link Zoom sebelah Pak, jadi tidak bisa menyampaikan. Iya. Okay. Kalau ada dibacakan lagi atau yang lain mungkin Bapak Ibu. Ini Bu Koiria sudah angkat tangan, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau bertanya, tadi kan ngisi alamat dan semuanya itu kan harus sesuai dengan yang di Dapodik. Ya, sedangkan saya KTP-nya itu berubah. Kan awalnya di kota lain, sekarang pindah gitu. Jadi baru selesai. Terus saya konfirmasi ke Dapodiknya itu, ternyata di Dapodik belum rilis perubahan. Jadi yang upload KTP itu apa KTP baru, apa yang lama? Soalnya kalau yang lama nggak bisa, nggak ada. Itu gimana Pak? Kalau KTP kemarin sih, intinya sih untuk banyak yang bertanya, ini alamatnya ditulis apa? Ya alamat domisili, tempat tinggal Bapak Ibu. Kebetulan KTP kami sebenarnya untuk cross check ke nama, jadi nama, tempat, tanggal lahir. Jadi data dukung kami itu ada ijazah, ada akte, ada KTP. Gitu. Jadi kalau ada perbedaan coba dilihat sih ini benarnya mana gitu. Alamat tidak kami sentuh sama sekali, hanya ke data dasar. Ya. Enggak, yang upload tadi kan ada upload KTP itu, Pak. Upload di mana, Bu? Yang pembuatan apa itu tadi? PKS, yang Pak. Pembayaran, iya. Ya, mungkin Pak Dedi yang tahu. Yang terbaru mungkin, Pak. Kan yang lama nggak ada juga. Iya, yang lama nggak ada. Coba dihubungi ke ini dulu Bu, ke Dapodiknya dulu Bu, untuk yang admin Dapodiknya untuk saya sudah katanya sekarang belum rilis untuk perubahan seperti itu. Jadi pastinya akan beda untuk biodata saya itu akan beda gitu Pak, dari yang Dapodik sama yang KTP sekarang. Untuk alamatnya, untuk NIK insya Allah masih tetap. Ya, mungkin dicoba dulu saja Bu, karena NIK-nya kan pasti sama Bu ya. Iya, iya. Soalnya kan memang karena kalau terkait Dapodik kami juga belum tahu Bu, karena yang admin Dapodiknya
kan dari dinas masing-masing ya. Ya. Nah, ini ketentuan dari pusat seperti ini, Bu. Untuk unggah EPKS. Nanti kan ada verifikasi, Bu. 1 kali 24 jam nanti kan diverifikasi oleh adminnya dari PPG pusat. Nanti dicoba dulu aja, Bu. Nanti kalau misalkan tidak bisa pasti ada diinformasikan tidak bisa gitu. Nanti baru dicek kembali harus mengunggah di data terbaru di Dapodiknya. Jadi seperti itu, Bu. Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Bu Koiria. Silakan Bapak, siapa yang dengan tangan dari MTSN 15 Boyolali, tidak ada namanya. Silakan Pak, tidak terdengar suaranya. Nah, tidak terdengar suaranya Pak. Mungkin yang lain? Pak Edianto itu mungkin. Ya, Pak Edianto, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Monggo. Oke, ini Bu, mohon maaf mau tanya untuk Ibu Herlina dan Pak Darmawan. Saya kemarin pada saat daftar, ya, kita sudah pakai akun SIM PKB yang sesuai yang saya punya dengan identitas dan passwordnya sama. Setelah mengunggah untuk buat akun masuk ke LPTK, itu berbeda. Setelah saya lihat kembali di situ di SIM PKB saya yang memasukkan email saya itu ada kekurangan angka, 2 angka. Akhirnya kami masuk dengan mendaftar pakai email lain. Nah, yang saya tanyakan di sini, email yang digunakan itu nantinya pada saat buka SIM PKB, yaitu kaitannya dengan LMS dan EPKS, apakah email yang terdaftar di SIM PKB atau email lain bisa digunakan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon petunjuknya. Terima kasih, Berlina dan Pak Darmawan. Oke, Pak. Kalau masuk LMS itu kan login dari SIM PKB dengan akun UKG masing-masing, Pak. Jadi bukan dengan nomor UKG lalu password SIM PKB, nanti ada link untuk masuk ke ke LMS-nya. Izin bertanya, Pak. Ada kaitan dengan email, Pak. Jadi mau pakai email manapun nggak ada hubungannya. Oke. Izin bertanya, Pak. Engkau bisa bertanya, Pak. Saya bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Adis Randi. Izin bertanya, Pak. Halo. Pak Randi, Pak. Ibu Nurul dulu, yang sudah raise hand, Ibu Nurul Komariah. Izin bertanya, Pak. Masalahnya begini, kalau Bapak Ibu cuma izin bertanya, saya nggak tahu orangnya yang mana. Novia Lestarina, Pak. Ibu klik resen, jadi kami tahu orangnya mana sehingga bisa kami arahkan. Klik resen yang di bawah ada gambar itu. Dipilih baru bicara. Ini mungkin Bapak Busrani, Budi Utama. Pak Busrani. Pak Busrani. Terima kasih tadi Pak Dedi menjelaskan tentang EPKS tadi, panjang lebar, tapi sempat kita bingung dijawab Pak Darmawan. Ini untuk Dignas. Ini mohon maaf Pak Darmawan, saya tanya untuk yang Kemenak Dosbudin. Saya Busrani dari Boyolali. Terus yang kedua, tadi sudah ada yang bisa melihat RMS tadi, itu dari Dapodik. Kalau kami kan dari Simpatika, berarti harus menunggu juga Pak Darmawan. Terima kasih Bapak. Iya, jadi
memang PKS-nya itu perjanjian kerjasama antara Kemendikbud dengan peserta, karena yang mendanai kan Kemendikbud. Nah, kami tidak tahu bagaimana mekanisme di Kemenak, tapi yang jelas sampai saat ini tidak ada perjanjian kerjasama semacam itu. Jadi itu hanya berlaku untuk Kemendikbud. Kalau Kemenak tidak berlaku, ya sudah, nanti tidak perlu direpotkan dengan hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan simpatika, LMS memang pintu masuknya simpatika, Pak. Jadi jangan terganggu dengan harus login dari SIMPKB, tidak ada hubungannya. Nanti Bapak masuk dari simpatika, lalu nanti pasti ada link atau tautan atau jalan menuju ke LMS-nya. Tadi kami tanyakan memang belum ada, nanti sore kami coba cek lagi apakah pihak Kemenak juga sudah mulai membuka linknya untuk ke SIMPKB, ke LMS-nya. Ngaten, Pak. Oke, terima kasih Pak Darmawan, sudah jelas. Iya, Pak. Ini Bu Desi Arsyanti. Baik Pak, Assalamualaikum. Ya Bu, silakan Bu, pertanyaannya. Saya mau bertanya mungkin ke Ibu Herlina ya, berhubungan dengan LK. Nah, LK Mandiri ada 6 pedagogik itu, apakah dihapus cuma hanya tanggal 19 saja atau bisa sampai beberapa hari ke depannya? Sekian saja Bu, terima kasih. Baik, jadi terkait LK01 tadi saya sampaikan bahwa kalau memang Bapak Ibu itu mengerjakan tugas yang sekarang itu tidak segera dikumpulkan, maka tidak bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi harus dikumpulkan dalam satu waktu itu. Itu ya Ibu ya, jadi dikumpulkan semuanya di hari besok ya kalau nggak salah itu. Karena itu masih di pendalaman materi yang awal. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengumpulkannya besok, maka tidak bisa membuka yang berikut-berikutnya itu. Jadi konsekuensinya di situ, Bapak. Jadi ada tugas apapun yang ada hari ini dikumpulkannya hari ini supaya Bapak Ibu bisa membuka yang untuk besoknya. Seperti itu, Ibu. Semoga menjawab. Silakan yang lain. Monggo, Pak Krisnanto mungkin. Pak Krisnanto Setiawan. Oke. Silakan Pak. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Krisnanto Setiawan dari UPT Satuan Pendidikan SDN Watulembung 3, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran sinkronus dan asinkronus, bolehkah bagi Bapak Ibu yang gaptek atau kesulitan menggunakan jasa operator? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya hanya membantu menjawab untuk metode pembayaran seperti QRIS, virtual account itu bisa membayar di bank mana saja. Contohnya kita membuat QRIS itu Bank Jatim setahu saya ya. Seumpama kita membuat virtual account melalui QRIS dan kita membayar melalui Bank BRI itu bisa, tapi kena biaya admin. Nah, alangkah bijaknya kalau kita bayar dengan memilih virtual account sesuai dengan bank kita. Contohnya, mungkin saya punya mobil banking Bank Jatim. Nah, maka langkah saya biar tidak ke admin itu membayar melalui QRIS, ya, yang tadi ada itu. Kan itu banyak pilihan. Mungkin itu dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Bu Titin Mulyaningsih. Silakan, Bu. Halo, Bu Titin. Jadi Pak. Halo, Bu Titin. Asniwati. Atau Bu Asniwati, silakan, Bu. Silakan di unmute. Ya, silakan, Bu. Bu Asni. Belum terdengar suaranya. Tidak ada suaranya. Leni Susanti. Atau Bu Leni mungkin, Bu Leni Susanti. MTSN 15 Boyolali itu Pak dari tadi. Sebentar, Bu Leni bisa enggak? Halo, Bu Leni. Oke, silakan Bu. Suaranya belum terdengar. Enggak jadi sebenarnya Pak. Enggak jadi, beda. Pak Purwanto mungkin urut aja. Pak Purwanto monggo, Purwanto SPD. Suaranya Pak. Kalau saya tanya, saya bacakan yang di chat Pak. Sebentar, Pak Pur. Nah ini sudah on. Gimana Pak? Halo. Pak Purwanto. Pak Terwan, terima kasih. Iya, silakan. Kembali lagi ke ini kok saya lihat ke untuk SIM PKB-nya, LSM ini kok belum muncul. Sabar Pak, sabar. Memang biasanya memang 18 hari, jadi sekarang hari orientasi ya, biasanya malam memang. Oh, sampai besok. Oke, memang bergelombang begitu loh Pak. Tapi sabar aja lah, pasti keluar. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Oh, Bu Titin ya yang tadi. Ya. Silakan Bu. Baik, ya siap Bapak. Perkenalkan, nama saya Titin. Sekolah asal dari SMP Biak, Kabupaten Biak. Begini Bapak, saya saat ini sekolah asal saya memang di Biak, namun saat ini saya mengikuti tugas suami. Jadi sementara sudah 3 bulan ini saya titipan di Kota Bogor. Nah, untuk dari sekolah asal saya dan sekolah titipan yang di sini itu tidak ada masalah. Saya bisa mengikuti di sekolah titipan yang di Bogor. Namun pertanyaan saya untuk dari universitas, apakah tidak ada masalah Bapak dengan kasus yang seperti saya? Titipan maksudnya gimana Bu? Iya begini Pak, titipan sementara karena begini, sekolah asal saya di SMP Biak, di Kabupaten Biak, sementara karena mengikuti tugas suami, jadi saya titipan di Kabupaten Bogor. Jadi untuk pengurusan mutasi Bapak. Oh, gitu. Jadi sementara. Kalau itu tidak ada kaitannya, yang penting bahwa ketika teaching atau ketika PBL berlangsung di kelas. Siap Bapak. Iya. Jadi kalau kelasnya masing-masing, tapi kan memang ada kasus semacam Ibu itu atau yang karena mungkin kendala tidak misalkan guru ijazahnya seperti tadi ijazahnya mengajar SD tapi ada di rombel IPS karena tidak ada IPS di SD, maka dia harus pinjam kelas ke tempat lain. Nah, itu yang penting bahwa kelas realnya ada. Gitu. Oh, siap Bapak, ada. Terima kasih Pak. Ya Bu. Monggo yang lain, Pak Boyolali lagi, mungkin tadi sudah tanya mungkin. Pak MTSN. Suaranya belum ada, Pak. Halo. Iya, Pak. Ya, kenapa, Pak? Jaringannya, Pak.
bisa di chat, Pak. Gantian. Karena suaranya tidak terdengar. Mas Dedi, gimana? Maksudnya Pak MTSN-nya ngechat aja. Ya, ganti aja Pak. Ini bisa. Halo. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Apa yang ditanyakan Pak? Namanya dulu siapa Pak? Oh ya. Tidak ada namanya ini. Muhammad Hasanuddin. Yang mau saya tanyakan, Pak Darmawan tadi menyampaikan adanya portofolio tentang sertifikat-sertifikat selama 3 tahun sebelum ini. Nah itu nanti pengirimannya, kalau pengirimannya seperti apa, kemudian apakah itu nanti bentuknya scan dan lain sebagainya, ukurannya atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak Darmawan. Kalau teknis seperti itu nanti akan disampaikan, pasti disampaikan. Yang jelas dalam bentuk file, bukan mengirimkan kertas ke sini, tidak, dalam bentuk file aja. Nanti akan ketika menjelang uji kinerja pasti akan ada pengarahan lagi, komponen-komponennya apa saja, kemudian bentuk filenya seperti upload di mana, mulai tanggal berapa sampai berapa, pasti ada penjelasannya. Oh gitu Pak ya. Itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Dar. Ini Pak. anak buah Bapak dulu di BPSG. Oh Hasan, biologi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Pak, Pak Darmawan saya tanya di chat. Monggo Pak, apa Mas? Assalamualaikum Pak, apakah yang dikumpulkan nanti hanya LK 1 sampai 6 profesional saja? Iya benar. Apakah LK pedagogik tidak upload LK-nya? Yang dikumpulkan di hari pertama hanya profesional. Yang pedagogik itu nanti dikumpulkan pada saat pembelajaran ketika menginjak materi pedagogik. Itu. Ajar biologi ya? Kira Yang lain? Bu Nurul Komariah? Bu Nurul Komariah yang background-nya batik ini? Ya Bu, suaranya belum masuk. Atau Pak Syabri mungkin? Syabri bahasa Inggris. Oh iya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabri dari Kabupaten Wajo. Kebetulan saya dan beberapa teman tadi ini bertanya-tanya tentang guru penggerak Pak. Tadi di awal sempat disinggung tentang ada juknis khusus untuk guru penggerak. Kami ingin memperjelas apakah guru penggerak ini tetap mengikuti LMS yang ada atau memang ada LMS khusus yang disediakan untuk guru penggerak. Mohon ini sedikit penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini belum ada informasi tentang LMS khusus Pak. Jadi tetap saja Bapak mengupload LK itu ke LMS. Coba dicek nanti mungkin belum keluar, nanti di SIMPKB-nya tautannya sudah tersedia atau belum. Tapi yang jelas semua peserta wajib upload LK. Gitu Pak. Tapi ke berikutnya belum ada info. Kalau ada pasti akan kami sampaikan dulu. Demikian Pak. Oke, monggo selanjutnya. Pak Alwi Maktaludin. Pak Alwi mungkin? Satu pertanyaan lagi nggih Pak Darmawan. Iya, nggih. Kita ganti ke pembicara berikutnya. Pak Alwi monggo. Suaranya Pak belum ada. Pak,
Iya Pak, monggo. Ya, terima kasih. Saya Ali Maktaludin dari Lombok Tengah, NTB. Ini Pak untuk EPKS tadi. Jadi banyak sekali langkah-langkah dan di mana kita harus ngecek lagi. Apa kita akan kembali ke awal dulu untuk yang EPKS tadi itu Pak. Awal apa Pak? Iya kan langkah awalnya akan kita kembali ke langkah awal untuk mengecek itu atau setelah itu kan kayak misalnya kita sudah mark hijau atau tidak gitu loh. Begini aja Pak, nanti setelah panduan diedarkan setelah linknya dibuka, panduan diedarkan, Bapak coba cermati saja. Oke, itu aja siap, dulu. Siap. Kan ada waktu. Satu lagi, iya. Satu lagi untuk membuka. Kalau misalnya LMS keluar itu SIM PKB atau kan ada akun belajar ID itu Pak, bisa dibuka lewat itu juga? Kalau SIM PKB kan masuknya dengan UKG saja Pak, bukan dengan email. Nah, maksudnya kan bisa pakai akun belajar ID itu juga? Dicoba aja Pak, kami tidak tahu karena siap. Kami hanya pengelolaan pembelajaran itu aja. Tapi masuknya bagaimana? Ya. Makasih Pak, makasih. Mungkin ini yang terakhir karena harus ganti pembicara. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan boleh diajukan di grup Telegram maupun grup WA bagi yang Kemenak, silakan. Tapi persiapkan untuk filenya. Kalau sudah siap, alhamdulillah, tinggal upload saja besok. Teknisnya apakah nanti jadi satu file keseluruhan atau dipecah-pecah jadi 6 file? Coba setelah dapat kontak dengan admin dikonsultasikan dengan admin. Karena mungkin ada yang diminta satu file, ada yang diminta dipecah, tergantung masing-masing dosennya. Jadi nanti dikomunikasikan, jangan kemudian di sana kok 1, di sini kok 6. Sudah, yang penting bahwa pekerjaan itu terunggah. Itu saja mungkin. Bu Erlina ada pesan lagi? Sudah Pak. Oke. Mas Dedi, Sabun? Sudah Pak. Oke. Dengan ini untuk sesi ini kami akhiri sekian dulu karena masih ada satu pembicara terakhir Bapak Iqbal yang akan menjelaskan mengenai pembiayaan di PPG. Terima kasih dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan, Bu Erlina, dan Pak Dedi atas paparannya. Semoga bermanfaat bagi para peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang.